Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Solo. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong legendaris, Bengawan Solo. Bengawan Solo. Dan Solo juga merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki lintasan rel kereta aktif di tengah jalan raya yang padat kendaraan bermotor. Bersama Yogyakarta, Solo juga pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Inilah yang jadi alasan kota ini masih syarat nilai sejarah meski telah memasuki era modern. Bicara soal warga Solo, tergambar jelas sifat yang halus dan ramah. Jika ditelisik lebih dalam, ada satu lagi ciri khas unik yang masih eksis hingga kini, yaitu blangkon. Bagi warga Solo, blangkon bukan sekadar penutup kepala atau pelengkap pakaian adat, tapi sebagai hasil budaya dan identitas yang punya makna. Dari bentuk dan motif kainnya, identitas seseorang bisa diketahui. Ada blangkon khusus untuk keluarga dan kerabat dekat kesultanan, ada juga blangkon khusus untuk abdi dalam. Dalam lingkungan keraton, blangkon harus sesuai dengan kedudukan dan pakemnya. Di luar keraton, blangkon bisa digunakan siapapun dari kalangan manapun. Ada sebuah daerah di tengah kota Solo yang penduduknya banyak berprofesi sebagai pengrajin blangkon. Proses pembuatannya menggunakan cara yang tradisional. Pertama adalah proses pemilihan kain, bahan, dan motif. Lalu proses pembentukan yang dibantu dengan batok. Kemudian, proses penjemuran. Proses terakhir adalah dijahit agar lebih kuat. Saat ini, blangkon mengalami perkembangan secara kreasi dan corak. Jadi tak hanya digunakan sebagai pakaian adat, melainkan digunakan sebagai souvenir. Banyak juga pemesan blangkon yang membawa kain batik sendiri untuk dibuatkan blangkon. Satu lagi identitas kota Solo yang syarat nilai sejarah dan budaya, yaitu wayang orang Sriwedari. Pertunjukan yang dilakoni oleh lebih dari 80 orang seniman ini digelar hampir setiap hari. Uniknya, peran wayang orang ini diberikan secara spontan. Para pemain hanya diberikan kisah yang akan disampaikan oleh sutradara dan mereka harus mengembangkan perannya masing-masing. Pertunjukannya adalah cerita rakyat Jawa. Namun alurnya berbeda setiap harinya. Kali ini kisahnya tentang turunnya Wahyu Manggala dari dewa dalam perang Baratayuda. Kali ini, saya diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam pertunjukan dan tentunya tanpa naskah.
Bisa toh? Bisa. Ayo, ayo. Harga tiket menyaksikan wayang orang di Gedung Sriwedari ini Rp3.000 untuk satu kursi reguler dan Rp10.000 untuk kursi VIP. Pertunjukan digelar setiap hari pada pukul 9 malam kecuali hari Minggu. Masih di Indonesia bagus, saya masih di kota Soul of Java alias Solo. Kali ini kita akan melihat komunitas dengan modal bahan bekas yang alami bisa keliling kota di mancanegara. Berbekal bahan-bahan alam setengah jadi, Agasti dan rekan-rekannya membuat kreasi kostum karnaval yang menawan. Ini dia komunitas Red Batik. Sejak tahun 2011, komunitas ini mewadahi anak-anak muda di Solo yang suka dengan mode dan karnaval. Anggota komunitas ini kerap berburu bahan di pasar tradisional di sekitar Solo dan Yogyakarta. Kata Red dari Red Batik merupakan singkatan sebuah ungkapan Jawa, Rekso Estining Dumadi, yang artinya merawat bumi dan kehidupan. Selain dari batik, kostum juga dibuat dari kain-kain asli Nusantara. Kayak gini, ini kan mangkok buah sebenarnya. Cuman ini dijadiin, ini yang belakang nih. Nih, kelihatan nggak ya? Ini. Oh gitu, jadi ya, ini tuh dibuat diolah lagi gitu? Diolah lagi, ditempel, digunting, pokoknya dirusak. Ini kan sebenarnya bisa, nih. Oh gitu. Nah, terus bisa dibikin serabut-serabut. Jadi bahan yang kayak tadi, yang bahan setengah jadi diolah lagi. Sebenarnya kita merusak bahan yang udah jadi tadi, dibikin sesuatu yang lebih cantik. Oh gitu tuh. Hasil karya teman-teman Red Batik ini pernah dipertunjukkan di sejumlah daerah di Indonesia, bahkan dunia. Jakarta, Semarang, Bandung, Bali, Papua, hingga Malaysia, Belanda, Jepang, dan Makau. Kain-kain yang digunakan di kostum ini tidak dijahit, melainkan dililitkan dan dikreasikan. Lalu dipadukan sama aksesoris yang dibuat dari bahan-bahan alami.
Gini deh jadinya. Tahun 1939, seorang Raja Pura Mangkunegaran membangun sebuah pasar sebagai kado ulang tahun yang ke-24 untuk putrinya yang bernama Nurul Kamaril. Momen itu juga bertepatan dengan naiknya tahta sang raja yang ketiga Windu. Inilah yang sekarang jadi Pasar Triwindu. Tri atau 3 dikali dengan 1 windu atau 8 tahun hasilnya 24 sesuai dengan umur putri sang raja. Begitu masuk lorong-lorong pasar ini, waktu seakan-akan mundur belasan tahun. Karena banyaknya barang-barang kuno yang lekat dengan kehidupan masyarakat tempo dulu. Berbagai barang antik dan kuno bertaburan di sepanjang lorong. Uang koin dan kertas kuno, topeng, piring, perkakas rumah tangga, kemudian ada radio, jam, patung, lampu hias, TV tabung, dan masih banyak lagi. Pengunjung di Pasar Triwindu ini ada 2 jenis. Yang pertama, pengunjung yang cari barang yang baru, biasa. Dan yang kedua, pengunjung yang cari barang yang benar-benar tua, asli, antik. Jadi jangan kaget kalau datang ke Pasar Triwindu ini ketemu barang-barang yang berdebu dan kusam, tidak terurus, bahkan hanya ditumpuk begitu saja seperti rongsokan. Karena bisa jadi barang-barang itu tidak terlalu tua, tapi memang dibangun konsep seperti itu untuk membangun kesan tua dan antik itu tadi. Puas keliling pasar, aku mau coba kuliner legendaris Solo. Walaupun terletak di gang sempit, warung selat Mbak Lis ini nggak pernah sepi pembeli. Nggak heran sih, kedai ini menawarkan suasana yang berbeda dari tempat makan biasa. Dekorasinya yang penuh dengan keramik dan pernak-pernik yang cantik bernuansa Jawa Belanda. Pelayannya pun menggunakan pakaian yang menarik. Menu andalan kedai yang sudah melegenda sejak tahun 1987 ini adalah selat. Selat merupakan hidangan khas Solo yang memiliki pengaruh hidangan Eropa. Terdiri dari daging yang disajikan bersama sayuran, kentang, telur, dan disiram kuah encer yang segar. Sesuai dengan namanya, selat segar. Memang pada suapan pertama di kedua menu ini, kesan yang saya dapatkan adalah super segar di mulut. Kalau dibilang kedua menu ini adalah menu yang khas dan dua-duanya kalau saya lihat dari penampilan luar pun udah kelihatan mirip begitu. Ada daging, sayur, kentang, lalu ditemani oleh kuah yang segar itu tadi. Makanya buat wisatawan yang datang ke Solo, mungkin bosan dengan sajian atau kuliner yang isinya nasi, lalu mau nyari yang segar-segar untuk makanan tapi yang tetap berat, ini pilihan yang cocok. Sajian yang lezat dan suasananya yang unik bikin kedai ini selalu ramai pengunjung, terutama di musim liburan, pasti penuh. Buat yang tertarik ke sini, harga makanan di kedai ini berkisar dari Rp18.000 hingga Rp21.000. Buka setiap hari, dari pukul 8:30 pagi hingga 5:30 sore.
Wisata menarik di Solo gak hanya terpusat di kotanya, tapi juga di sekitarnya. Selamat datang di Wisata Tempo Dulu. Disebut demikian karena tempat wisata ini merupakan bangunan cagar budaya bekas pabrik gula peninggalan zaman kolonial Belanda. Oleh pemiliknya, bangunan tua ini diolah menjadi tempat wisata bernuansa Eropa klasik tempo dulu tanpa membongkar bangunan-bangunan utamanya yang telah berdiri sejak tahun 1892. Hanya ditambahkan dekorasi-dekorasi pendukung. Berbagai macam mobil antik, salah satunya. Seolah-olah saya sedang berada di Eropa abad ke-18. Selamat datang di surga yang hilang. Eits, bukan surga beneran ya. Ini adalah julukan buat wisata andalan Kabupaten Karanganyar, air terjun Jumok. Disebut demikian karena sebelum resmi dibuka pada tahun 2004, lokasi ini ditutupi semak belukar. Udara sejuk dan hamparan pepohonan rindang mengelilingi tempat wisata ini. Walaupun harus naik turun anak tangga untuk menuju ke air terjun, saya nggak kegerahan lantaran teduhnya naungan pohon-pohon di sisi luar tangga yang menempel di tebing. Objek wisata ini terletak di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, sekitar 41 km dari kota Solo. Itu tadi ceritaku menjelajahi kota Bengawan. Kota yang tepat untuk menyaksikan, merasakan, dan menikmati wisata dan budaya Jawa. Terima kasih Solo, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Indonesia, bagus.